wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang racking merah saya ya. Kalau yang di video-video sebelumnya itu racking warna hitam itu punya saya juga. Nah, kali ini nih racking basicnya itu tahun 94 ya. Nah, ini saya modifikasi atau dibikin seperti racking 2008 ya, yang warna merah 2008. Nah, alatnya itu apa aja kalau misalnya rackingnya teman-teman itu pengen dibikin model-model racking peredam lah 2007 2008an. Nah, yang kepala bulat. Nah, ini yang pertama yang harus diganti ya, bak kanan kirinya. Nah, ini kan menggunakan punya racking 2008, sama post step belakangnya ini juga diganti sama punya racking new ya, atau racking peredam. Nah, kalau bloknya ini masih bawaannya, ini yang ada serinya Y4 ya, ini masih bawaannya, masih asli. Persisnya juga masih 100 bawaan motornya, ini tahun 94. Nah, ini kalau tangki-tangkinya ini baru semua, spakbor depan belakang ini baru. Kalau peleknya saya udah diganti ya, pakai Racing Boy ini, atau biasa terkenalnya RCB ya. Ukurannya ini depan belakang 17. Ini pakaian Jupiter, aslinya pakaian Jupiter, cuman saya rubah buat as racking. Kalau yang depan itu kalau mau piringan standar juga paling bubut aja sedikit piringannya ya. Kalau mau misalnya sayang peleknya dibobot aja, piringan cakramnya itu dalamnya dibesarin sedikit. Nah, kalau lampu depan ini harus ganti sama bracketnya ya. Nah, ini harus ganti sama bracketnya. Ini punya racking 2007 2008 itu sama ya, 2006. Sama speedometernya juga udah diganti tahun muda semua. Nah, kalau masalah setir juga iya, masalah setir udah diganti pakai racking new. Bedanya dia lebih ada lekukan ke belakang ya kalau racking new itu. Kalau shock belakang itu ukurannya 320. Saya pakai KTC. Alasannya pakai KTC itu yang harganya sedang lah menurut saya ya, nggak terlalu mahal, di kisaran angka paling dijual online itu banyak ya. Sekarang itu udah murah, paling 1.800.000 1.750.000 udah dapat ya. Yang ukuran 320 ya, kalau buat nyamain shock racking standar itu ukurannya 320. Nah, ini udah saya ganti pakai shock breaker KTC yang ekstrim ya. Ini fungsi semua, kliknya, ribbonnya fungsi semua. Bedanya kalau yang KTC-an yang KW-KW itu, nah di sini atasnya sini pasti itu warnanya itu hampir sama kayak ke oren-orenan itu. Nah, ininya. Nah, ini fungsi semua kalau yang asli. Nah, fungsi, ini ribbonnya juga fungsi semua. Kalau spakbor belakang mah sama aja ya, sama tahun-tahun sebelumnya, cuman ini spakbor belakangnya juga udah saya ganti. Kalau untuk harganya spakbor belakang itu cukup lumayan mahal juga ya, di kisaran 300.000 kalau yang orinya.
orinya juga itu apa, masuknya itu punya Air-King New yang punya peredam itu. Nah berarti kalau yang mau Air-King-nya dibikin tampilan Air-King peredam, Air-King New, yang harus dirubah itu yang pertama bak kanan kiri, terus bracket lampu depan, terus pewarnaan motornya bisa dicat lah kalau yang lebih murah ya. Tuh. Kalau sok depannya itu bedanya, kalau yang tahun tua itu di pengeremannya ya, di kaliper bawahnya itu beda, piston satu. Kalau punya Air-King New itu di atas 2001 itu 2000 sampai 2008 itu piston 2. Nah untuk knalpot sih sama aja ya. Untuk knalpot ini saya nyoba pakai PA Racing ya, ternyata juga di powernya juga lebih enak, settingannya juga mudah. Kalau karburator ini berhubung apa, bloknya masih standar, belum di apa-apain ya, masih bawaan lahir motor ini. Saya pakai CPO yang model tutup bulat ya, ini ukurannya 28, ini ukuran 28. Nah kalau beli karbu ini pasti nggak ada lubang tempat oli sampingnya, ini saya bor sendiri. Nah kalau untuk penjelasan pompa oli itu, pompa oli tahun tua sama tahun muda itu katanya kan harus ganti pompa oli. Enggak juga bro, karena pompa oli tahun tua itu bisa dipasang di baknya juga bisa. Yang bikin beda itu cuman, nah ini kalau dia dudukan tarian pompa olinya kan di sini kalau yang new. Nah ini saya bikin di sini karena pompa olinya ini pakai bawaannya yang tahun tua itu. Kalau misalkan ininya nggak dibor, pompa olinya pakai tahun tua cuman mbaknya kok tahun muda, nah ininya belum dibor ya bisa aja, cuman kan di sini cuman dia nariknya itu agak berat karena belok ke dalam, dia nggak lurus langsung ke jalur pompa olinya, tarikannya kan beda dia. Kalau yang tua kan aslinya itu di sini lubang jalurnya itu. Kalau engkol juga ikut yang new ya. Nah kalau untuk harga-harganya itu di setiap daerah tuh beda-beda ya, kayak tangki, kayak spakbor depan, spakbor belakang. Kalau di sini itu, ini saya beli yang asli ya, kanan kiri itu kisaran 1.500.000 ini kanan kiri. Terus kalau engkol itu yang asli itu 300. Kalau ini yang biasa-biasa aja itu paling 182 itu. Kalau dudukan lampu ini yang merek-merek CKD Pas itu agak murah. Kalau yang buat low budget ya, maksudnya yang dana pelajar lah kalau bahasa saya. Nah ini itu kisaran 185.000 dudukan ini. Kalau yang CKD Pas ya, CKD Pas itu bagus juga. Kalau sennya ini sama kayak Vixen All itu, Vixen lama. Ini saya yang asli satunya itu 80.000 kalau di tempat saya ini 80.000. Ini saya ganti asli semua. Nah kalau lampu saya ini menggunakan Vixen ya, Vixen lama itu. Karena apa? Karena saya pingin lampu depannya ini menggunakan lampu model-model ini ya, yang gede ini juga lebih terang. Kalau yang asli bawaan Air-King New itu kan harus pakai boklam kecil yang biasa itu, nggak bisa. Ini kan kalau Vixen itu kan H4 itu, jadi lubang fittingannya juga besar, reflektornya juga dalamnya itu besar, jadi bisa diganti pakai
lampu model begini. Nah nanti ini di video selanjutnya kalau lampu yang terang merek apa coba ini nanti ya saya kasih tahu, ini yang merek RTD kayaknya. Nah kalau sebelah sini sama aja, sama tuh. Jadi kalau mau rackingnya mau dirubah peredam itu lampu depan, speedometer, bak kanan kiri, sama tangki diwarnain aja nggak apa-apa, dicat ulang ya. Oh iya, kalau teman-teman mau nanya-nanya silakan ya, maksudnya di komentar silakan, nanti saya bikinkan videonya. Oh iya, satu lagi, kalau peleknya itu ukurannya 17 kan, standarnya racking itu 18. Nah kalau pengen nggak terlalu geter banget kan ada ya kayak udah gigi 4 rasanya kayak gigi 3, gigi 5 kayak gigi 4 gitu loh. Itu gearnya itu minta turun berapa mata. Misalnya kalau standarnya pakai pelek 18 itu kan gear belakangnya itu 37, depan 15, itu gear standarnya. Nah kalau pelek 17 ini saya makainya punya Triple S yang 428 ya. Ukuran gear belakangnya itu yang enak buat harian, nanjak juga nggak terlalu berat. Itu ukuran gear belakangnya 34, depan 14. Yang ini ukuran 428 ya, bukan yang 415, karena di sini sambungan rantainya itu kalau yang 415 susah, makanya saya makainya yang 428 model H ini yang besar. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain masalah motor-motor ini racking ya, atau F1 ZR juga saya ada. Terus racking saya yang di video selanjutnya, di video sebelumnya itu yang warna hitam itu, yang style Pro Tool itu juga. Nanti kalau tanya-tanya pakai apa ininya kenapa, komen aja ya. Udah dulu ya di video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.